أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. 45, 46, 47. Alhamdulillah. 3 ayat. Walaupun 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat, alhamdulillah. Yang penting adalah istiqomah, ya. Terus menerus. Alhamdulillah. Sebentar lagi kajian ini sudah berumur 6 tahun. Alhamdulillah. Kita mulai pengajian ini tanggal 4 Februari 2017. Kesempatan yang mulia ini Allah akan memberikan informasi kepada kita, hambanya, yaitu umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi informasi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam telah diturunkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul di dalam kitab Taurat. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
barang siapa yang memutuskan bukan dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia digolongkan menjadi orang-orang yang kafir. Faulaika humul kafirun, digolongkan menjadi orang-orang yang kafir. Selanjutnya di ayat 45 Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, wa katabna, dan kami putuskan, alaihim, kepada kalian semua, pihak di dalam Taurat itu ada hukum-hukum, yaitu hukum kisos. Hukum kisos itu adalah hukum yang dimana ketika dia berbuat tindak kejahatan pidana, maka harus ditimpakan kepada mereka pelaku itu seimbang sesuai dengan tindak pidana yang dia lakukan. Nah, kitab Taurat menjelaskan dalam itu, siapa saja yang an-nafsa, yang sesungguhnya nafsi, membunuh seorang jiwa bin nafsi, maka kisosnya adalah dibunuh juga. Kemudian wal aina, siapa saja yang mencongkel matanya, ditafsirkan dalam kitab Al-Jailani, bil aini, maka dikisos seimbang, dicungkil lagi matanya. Wal anfa, dan telinga yang ditebas oleh pedang, maka bil anfi, maka kisosnya seimbang dan ditebas kemudian. Wal mata, kemudian wal uzunu bil uzuni, itu yang telinga, ketika telinga ditebas oleh wal uzuni, mata, siapa saja yang mencongkel matanya, maka wal bil uzuni, maka kisahnya dicongkel juga mata. Ini adalah kisah di kitab Taurat. Wasina, dan siapa saja yang meratakan giginya, bil sinin, dan kemudian dikisosnya dengan diratakan giginya. Wal juha, dan luka-luka, demikian juga luka-luka dikisos juga dengan luka. Jadi kitab Taurat menjelaskan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai, seimbang dengan pelaku yang melakukan kejahatan. Paman tasaddaqo, tetapi barang siapa yang memutuskan bihi, terhadap apa-apa yang dikenakan oleh si pelaku, kemudian dia memberi maaf kepada si pelaku tadi yang membuat tindak pidana itu, kemudian memaafkan dengan sukarela, bahwa kafaratun, maka dia mendapat kisos, mendapat kafaratun lahu, maka dia akan mendapat kiparat baginya, jadi tidak mendapat dosa bagian padanya. Kitab Taurat seperti itu, masya Allah ya. Jadi semua hukum Allah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya sesuai dengan pada zamannya. Beda sekarang di zaman kami ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah diatur juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa man lam yahkum, maka barang siapa yang memutuskan bima anzalallah, terhadap apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita kisah tadi, fa ulaika humuz zalimun, maka ia termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang keluar dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita Taurat semuanya menjelaskan seperti kayak Al-Qur'anul Karim, dijelaskan semuanya.
Jadi kalau kita ada sesuatu yang ragu-ragu, baliklah kepada Al-Quranul Karim. Karena kitab ini adalah kitab pedoman kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu tidak perlu. Di luar orang yang bertakwa tidak perlu Al-Qur'annya menjadi pedomannya hidupnya. Karena bukan untuk mereka, tapi khusus Al-Qur'an ini ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran telah memberikan informasi tentang kejadian-kejadian yang begitu lama. Rentang tahun antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa AS kira-kira ada 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Allah menjelaskan lagi kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan hari ini dijelaskan lagi oleh lisan ini. Alhamdulillah. Jadi saling memberikan informasi pada umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Supaya kita belajar dari umat-umat terdahulu. Jangan sampai umat terdahulu menjadi orang yang kafir, orang zalim. Jangan kita seperti orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan setelah belajar, setelah mendapat informasi, kita jadi hati-hati dalam menentukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam selesai memberikan informasinya, penguasa-penguasa waktu itu maka hukum itu sudah tidak ada, para nabi tidak ada, maka Allah melanjutkan wa qaffayna, dan kami lanjutkan, kami teruskan ala asarim, dasar-dasar Taurat itu bi Isa, dengan diturunkan, dengan dilahirkannya Isa bin Maryam, yaitu Isa alaihissalam bin Maryam, yaitu binti Maryam, ibu dari Siti Maryam. Kalau kita, nama kita disandingkan dengan ayah kita. Saya Mas Maman Harmansyah bin Haji Musli bin Haji Abdul Rahman, ya. Itu ayah dan kakek. Tapi khusus untuk Nabi Isa alaihissalam bukan ayahnya, karena Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai ayah, hanya mempunyai ibu saja. Di kesempatan yang lain sudah dijelaskan di surat Al-Maidah ini, di surat sebelumnya di An-Nisa ada ya, dijelaskan, waktu itu sudah dijelaskan bagaimana perjuangan Siti Maryam ketika mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau nanti akan mengandung seorang bayi yang suci yang nantinya digelar menjadi Al-Masih. Jadi Isa bin Maryam itu bergelar Al-Masih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa setelah Taurat selesai, maka diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sifatnya? Allah Subhanahu wa taala musaddiqan lima baina yadayhi bit Taurah. Dia akan membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihissalam melanjutkan risalahnya Nabi Musa alaihissalam yang ada di dalam kitab Taurat. Setelah kitab Taurat itu ada, kemudian direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atainahul inzil, maka kami turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Langsung dijelaskan ini. Bagaimana sifatnya? Fihi, dalam kitab Injil itu hudan, ada petunjuk, wa nurun, dan ada cahaya,
dalam kitab tersebut yang bisa menjelaskan hukum-hukum yang merevisi yang ada di kitab Taurat. Dan kitab Injil ini musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang membenarkan apa-apa yang ada di kitab Taurat, wahudan, dan kitab Injil ini hudan, petunjuk, wa mau'izatan, dan pelajaran untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kitab Injil. Jadi kitab Injil itu ada, Allah telah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ini ketika Nabi Muhammad lahirkan, rentang waktunya ada 500 tahun ketika Nabi Isa alaihissalam telah dilahirkan. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau tidak ada informasi seperti ini, kita bingung mau nyari yang mana kitab suci kita. Apa kita Taurat, kitab Injil, atau yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kitab Taurat dikeluarkan, kitab Injil dikeluarkan, maka seluruhnya direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang ada di kitab Taurat dan kitab Injil direvisi oleh Allah dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, insyaallah diturunkan. Mudah-mudahan kita selesai membaca Al-Qur'an ini dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sesuai dengan diturunkannya kitab Al-Qur'an tadi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita supaya kita tetap terus membacanya, mengajinya, dan insya Allah mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah jelaskan semuanya supaya kanjeng Nabi Muhammad tidak ragu lagi, supaya semangat. Jadi ada ketika pemuka-pemuka Quraisy akan memberikan harta yang berlimpah supaya dakwahnya dihentikan. Apa gunanya? Tidak ada harta yang lebih besar, yang tidak bermanfaat kecuali berdakwah, melakukan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka pada saat itu tidak lagi dipakai lagi kitab Tauratnya. Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya, wal yahkum, maka hendaklah kalian semua mengikuti hukum-hukum yang wal yahkum ahlul injil, maka hendaklah kalian mengikuti semuanya ya ahli Injil, pemuka-pemuka yang memperoleh Injil, gitu aja, para penginjil-penginjil, ikutlah terhadap apa yang bima anzalallah, yang telah Allah turun kepada bihi di dalam Injil tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasi khusus untuk para penginjil, ahlul Injil, supaya kalian mengikuti hukum-hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Injil dengan benar dan baik. Tidak ada yang ditambah atau juga dikurang. Tapi sekarang sudah umat Islam sudah merevisi kitab Injil yang tidak dipakai, sekarang dipakai dengan kitab yang baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Pada saat itu Allah memberikan informasi, pakailah Injil gitu.
sesuai dengan zamannya. Tapi Allah memberkati wa man lam yahkum, dan barang siapa yang memutuskan hukum-hukum itu bima anzalallah, yang tidak ada dalam yang Allah turun kepada Allah, yang tidak mau mengikuti hukum Allah terhadap apa yang turun Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul fasiqun, maka dia termasuk orang yang fasik. Masyaallah. Tadi disebutkan yang pertama orang kafir, fa ulaika humul kafirun, dia termasuk orang yang kafir. Kemudian Allah jelaskan lagi, fa ulaika humuz zalimun, mereka termasuk orang yang zalim. Dan terakhir adalah termasuk orang-orang yang fasik apabila dalam memutuskan sesuatunya, memutuskan hukumnya bukan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kalau tidak ikut sama Allah Subhanahu wa taala, terus apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ikut, maka akan kita digolongkan menjadi orang kafir, orang yang fasik, dan orang yang zalim. Nauzubillah summa nauzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi informasi ini buat kita menjadi pelajaran buat kita supaya hati-hati dalam menentukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kita supaya harus lurus. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, hukum-hukum yang lurus, peraturan-peraturan yang lurus, dalil-dalil yang lurus, supaya nanti pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, tidak ada noda, tidak ada yang larangan-larangan Allah dilakukan, tapi perintah-perintah Allah juga tidak dilaksanakan. Jadi kita pada saat ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita seluruhnya untuk mengikuti tersebut. Seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, seluruhnya ditujukan untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dan qalbu kita, batin kita, supaya terus mengakui bahwa Engkaulah Maha yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan berserah diri dan senantiasa menyebut-nyebut namanya di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita. Qalbunya terus sampai pada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saatnya nanti kita di yaumil qiyamah nanti, insyaallah kalau kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan informasi kepada kita bahwa inilah jalan yang lurus, inilah jalan Shiratal Mustaqim. Bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita penghujung nanti, kita di akhirat nanti, kita akan melewati jalan Sirat. Semuanya akan melewati semuanya. Jalan Shiratal Mustaqim, kita jalan terbentang dari perjalanan antara satu ke sananya lagi, perjalanannya ribuan tahun. Di bawahnya ada neraka Jahannam. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita harus melewati jembatan itu. Masya Allah. Tadi diterangkan dalam kitab-kitab yang telah ditulis oleh Pak Loma. Banyakkan, jangankan melewati itu, masuk saja ke situ langsung terpleset. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita akan kecemplungnya itu perjalanan 70 tahun. Daripada saat di atas langsung nyampe ke situ, ke dasarnya 70 tahun.
ke neraka jahanam, nauzubillah, subhanallah. Bagaimana kalau kita ke atasnya lagi, Masya Allah. Kita nanti akan melewati itu, akan masuk neraka atau nanti kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an lah yang menjadi pedoman supaya kita lulus nanti, kita selamat nanti dalam sirat itu, jalankan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat nanti. Masyaallah. Pada saat itu nanti ada yang berdiri, ada yang merangkak, ada yang secepat kilat langsung ada langsung di sana. Masyaallah. Kita ada di mana pada saat itu? Alhamdulillah. Ini bukan hoax, ini bukan bohong, tapi kita nanti akan bertemu dengan setelah ditimbang di mizan kita. Masya Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan ada seseorang yang ketika ditimbang dosanya lebih banyak dari kebaikan. Dia bersedih, dia sudah tahu pasti setelah timbangannya melebihi amalnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Setelah itu tiba-tiba ada seorang datang kartu. Kartu itu adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartu datang tiba-tiba. Datang ketimbangan itu. Yang di dalam dulunya dia selalu berselawat, selalu berzikir la ilaha illallah. Maka timbangan itu jadi bergeser. Tadinya dia jadi kebaikannya lebih rendah dan lebih banyak dari keburukannya. Tiba-tiba kartu itu jadi memperberat amalnya, sehingga amalnya lebih banyak daripada keburukannya. Alhamdulillah. Orang tersebut bergembira, bahagia bahwa insya Allah setelah amalnya ditimbang kebaikan lebih besar, maka dia bercita, insya Allah dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti juga sama, kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup, kita sudah 50 tahun, sudah 53 tahun, akan ditimbang mana yang lebih besar kebaikannya, keburukannya. Kita akan bersedih waktu itu. Kalau kita amal kita lebih banyak dari keburukan kita, insya Allah sedih. Kalau sebab itu salah satunya adalah supaya kita terbebas, mendapat pertolongan syafaat. Pertolongan itu syafaat dari Kanjeng Muhammad SAW. Salah satunya berzikir dan bersolawat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dibisakan, dimampukan, dilancarkan, diistiqomahkan, disukseskan berzikir, bersolawat dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini telah memberikan informasi bahwa jiwa dengan jiwa, ain dengan telinga-telinga, hidung dengan hidung, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan darah dengan darah. Itu semuanya dalam kitab Taurat. Mudah-mudahan kita semua dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membanyakan terus usia dunia kita supaya istiqomah kita membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, dan insya Allah mengerti tentang Al-Qur'an tadi. Kalau ada yang bertanya, ada mungkin pertanyaan Bapak-bapak nih sekalian. Loh, ini pesantren di mana nih yang memberikan informasinya? Gitu. Ada saya yang tanya sama. Itu kok bisa menjelaskan tentang Al-Quran? Ini adalah belajar dari Al-Quran. 12 tahun ngaji ke Al-Hiyati, alhamdulillah.
2002 sampai 2012 tiap hari kalian subuh, tiap hari subuh ya, subuh gitu ya, insyaallah belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab yang lain. Setelah itu subuh, Sabtu subuh atau Minggu subuh datang ke yang tadi saya sebut, yaitu Kiai Isa bin Muhammad Surah, Isa Abbas. Dia datang, belajarnya cuma berdua. Belajar Al-Quran, saya bawa kitab Al-Quran, gundul ya, gundul belajar. Kalau beliau adalah ulama kitab, Ustaz Isa yang sore dulu biasa hadir di salah satu. Kitabnya satu lemari kitabnya itu banyak sekali kitab-kitab yang bergundul. Jadi ada yang menyebutkan ketika NU melakukan musyawarahnya, beliau salah satu ulama yang jadi beliau cerita jadi salah satu hukum. Jadi ada perpelajarian dia salah satu yang menjawab, karena dia adalah ulama kitab. Setelah meninggal dunia kitabnya banyak, satu lemari. Pada saya bertanya, kenapa kitabnya banyak Kiai? Kita bertanya, loh nggak apa-apa, kan seperti kita bawa mobil itu kan suka ada toolnya, ada alat-alat itu. Kenapa nggak dipakai? Dipakainya pada saat diperlukan, gitu. Demikian kitab juga banyak, kitab itu pada saat diperlukan. Lalu tanya, ambil. Alhamdulillah, insyaallah dengan keberkahan guru, makanya selalu disebut Nabi Isa, Ustaz Isa, Kiai Isa disebut. Kemarin haul yang ke-13 hadir, ada Qori internasional, tingkat internasional. Ketika dia kecil juara MTQ internasional, ketika dewasa dia sekarang udah pemuda 21 tahun, dia juga juara juga. Samsul Firdaus namanya, hadir ke pesantren As-Sa'dah di Ciapus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, walaupun tidak pesantren berpuluh-puluh tahun, alhamdulillah bisa menerjemahkan Al-Quran sampai dengan surat Al-Maidah ini, alhamdulillah. Makanya ada di video kan, supaya saya lihat, takut ada yang salah menerjemahkannya. Kalau ada yang salah, mohon maaf lahir batin dunia bermaksud karena memang keterbatasan. Saya sekolah di S2 Sistem Informasi Komputer, jadi tidak ada suatu salah ini. Dan kemarin alhamdulillah berkat bapak-bapak, doa bapak-bapak, saya lulus juga internal auditor, sekarang saya auditor. Alhamdulillah. Itu ada semua berkat dari doa para orang tua, doa dari bapak sekalian, dan doa dari guru-guru sekalian. Alhamdulillah ya Allah. Wallahu a'lam. Karena sudah isyraq, kita tutup saja kaji ini dengan mendoakan seperti biasa saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, ayah, ibu, kakak, adik, om, paman, tante, tetangga, sahabat yang hari ini masih terbaring sakit, baik dia rawat di rumah sakit maupun di rumahnya atau tempat-tempat yang lain. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan berikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara yang sekarang tertimpa bencana gempa di Cianjur dan sekitarnya, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala, diberi ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah ini. Yang sudah meninggal karena akibat kita gempa, mudah-mudahan Allah golkan menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, yang dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dikarenakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita doakan juga putra-putri kita mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kita doakan juga istri kita mudah-mudahan jadi istri yang solehah, yang taat pada suaminya dan taat pada Allah dan Rasulnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala putra-putri kita yang sedang duduk belajar di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan seluruh cita-citanya. Yang masih hamil putra-putri kita, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya. Yang bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan putra-putri kita dengan jodoh yang terbaik, jodoh yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karamah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus menyebut-nyebut namanya di setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya dan hembus nafasnya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari petaka malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita kanak-kanak kita akan ke pelaminan akad nikahnya putranya Haji Agus. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai acara akad nikah dan seluruhnya berjalan lancar, sukses dan barokah mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua mempelai itu menjadi mempelai, menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kajian kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wa minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasim
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك